Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan bisa bersilaturahim di sini. Dan rencananya hari ini saya akan mengambil sebuah tema sesuai dengan thumbnail yang sudah bosku lihat, bahwa konon katanya mixer GT Lab ini adalah mixer yang aneh. Tapi ya itu komplainnya ke saya gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini sekedar penambah referensi saja ya. Artinya kalau toh dari kemarin-kemarin saya memberikan review dari mixer GT Lab ini ada yang terlewat, bahwa ternyata ada yang aneh gitu ya dari mixer GT Lab ini. Tapi kalau buat saya sih untuk sekelas GT Lab ini dengan harga yang cukup terjangkau buat saya masih memaklumi apapun yang terjadi tentang mixer GT Lab ini, baik dari kelebihan ataupun dari sisi banyak kekurangannya. Ya memang banyak kekurangannya, terutamanya tidak punya fasilitas untuk return juga tidak ada. Kemudian ini lagi ya, untuk MP3 ya, MP3-nya juga dia tidak punya fader sendiri atau tidak punya gain masternya untuk bisa mengeluarkan sinyal audionya. Jadi adanya hanya feeder saja di sini, feeder MP3 yang suaranya lemah banget ya bos ya. Kalau kita pakainya USB ini lemah banget. Beda kalau kita pakai Bluetooth. Kalau dengan koneksinya HP, kemudian kita sambungin ke sini dengan koneksi Bluetooth, itu masih agak mendingan karena di HP masih ada fasilitas untuk membesarkan volumenya. Tapi kalau ini nggak ada sama sekali. Jadi ya kita hanya ngandelin fader ini saja. Kalau toh kita mau sedikit bisa menaikkan sinyalnya, kita bisa gunakan fasilitas grup pada grup 1-2 atau grup 3-4 untuk bisa menambahkan dB-nya pada output dari MP3 player yang ada di fader GT Lab ini. Nah kemudian cerita yang aneh, apa sih yang aneh sebenarnya? Saya juga nggak ngerasa ya dari kemarin menggunakan mixer ini, saya nggak ngerasa bahwa ternyata ada bosku atau teman kita yang komplain terhadap mixer GT Lab ini. Nah, keanehan itu yang ditimbulkan adalah karena GT Lab ini ketika di mute ya, kondisi mute, mestinya kalau mute itu dipencet maka seluruhnya itu akan mati pada satu channel tersebut. Entah itu auxiliary-nya atau mungkin feedernya juga akan ikut mati ya, ikut mute, artinya tidak mengeluarkan suara. Tapi di GT Lab ini begitu di mute, tapi kok masih ada suaranya. Di aux itu masih keluar suaranya bos. Nah tapi kemarin saya udah ngasih solusi, ya sudah kalau toh memang terjadinya seperti itu, ya kita tinggal bisa menyikapi saja lah. Artinya toh kita masih bisa menggunakan fasilitas pre and post untuk merubah dari yang tadi mute-nya tetap mengeluarkan suara, kemudian mute-nya menjadi senyap. Tapi ya kembali lagi kepada bosku yang punya mixer GT Lab ini masing-masing, apakah bisa menerima dengan kenyataan ini atau mungkin sekedar menggerutu di dalam hati. Silakan tulis di kolom komentar ya kalau seandainya ada yang beda pendapat atau mungkin yang sependapat dengan saya. Dan ini bukan suatu perdebatan karena ini sudah racikan pabriknya seperti ini dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau toh memang mau dikomplain, mau di return juga nggak bisa ya kan, karena kita udah walaupun kita masih garansi, tapi kan garansi itu tidak termasuk hilangnya sebuah fasilitas tersebut. Oke ya, kita penasaran nih, apa benar sih kalau seandainya kita menggunakan fasilitas mute itu ternyata pada posisi auxiliary itu masih bisa mengeluarkan suara. Saya masukin
Saya beri musik ya bos ya. Oke, yang bosku dengarkan itu suaranya dari output speaker yang ada di sana atau output dari auxiliary ini yang saya sambungkan di sini ya bos ya. Auxiliary 1 dan auxiliary 2. Saya menggunakannya auxiliary 1 dan auxiliary 2. Jadi musiknya itu tidak saya buang dari feeder ini melainkan dari auxiliary-nya. Kita pengen tahu juga memang benar-benar mute-nya ketika dipencet itu masih hidup atau seperti apa. Saya juga masih penasaran bos, masih penasaran. Kita cobain ya. Ya, dan ini posisinya, posisi tombol pre and post-nya itu masih pada posisi pre. Ya, berarti pre itu artinya si auxiliary-nya itu berdiri sendiri, tidak ikut dengan feeder. Kalau teman-teman masih belum mudeng atau masih belum menguasai tentang teknik pre and post ini, silakan teman-teman lihat video saya yang sebelah sini. Ini adalah video khusus yang membahas tentang pre and post auxiliary, kemudian satunya lagi apa ya? Send to auxiliary. Jadi dari sini dikeluarkan ke auxiliary. Ini videonya ada di sebelah sini. Oke ya, ini terlihat bunyi ya bos ya. Pada auxiliary 1 dan 2. Kemudian saya coba pencet mute-nya. Apakah benar jika dipencet mute-nya ini aux-nya masih bunyi atau seperti apa? Kita coba lihat ya dari video yang ini. Benar bos. Ini posisi mute-nya nyala ya, teman-teman lihat dari kamera yang atas ini. Mute-nya ini nyala, artinya jika mute ini nyala, mestinya suaranya itu tidak bisa keluar kemana-mana, baik dari mute, baik dari auxiliary, atau di group, atau mungkin di main out LR. Tapi ternyata ini masih bunyi bos, di speaker kontrolnya itu masih bunyi. Nih. Oh. Ya, masih bunyi ya. Jadi kalau saya sih menyikapinya dengan seperti itu. Mungkin karena ini ikutnya pre. Pre kan itu jadi kalau pre auxiliary-nya berdiri sendiri, bebas, tanpa terpengaruh dari feeder ini. Nah, kalau seandainya ikutnya post berarti ikut dengan feeder ini. Kita coba ya. Ini dalam kondisi masih mute seperti ini. Kemudian kita rubah ke posisi post. Selesai bos. Jadi ya solusinya di sini pada pre and post berarti harus ikut dengan feeder ini. Ya, feedernya dibuka. Karena ini masih mute, dia tidak mengeluarkan suara. Tapi coba kita buka. Ya, di rekamannya juga masuk ya bos ya. Di rekamannya juga masuk ini. Terus di sananya juga masuk. Tuh. Ya, jadi seperti itu bos. Entah ini yang dimaksud aneh atau tidak, saya no comment ya, karena saya bukan utusan dari pabrik. Ini juga saya beli sendiri, bukan dapat endorse gitu ya. Jadi saya nggak bisa cerita apa-apa. Semuanya tergantung dari kepuasan dari teman-teman itu yang memiliki mixer GT Lab ini. Adapun kalau yang lain-lain sih buat saya oke banget ya. Terutama di preamp-nya ini juga ya balap lah, kalau orang Jawa itu bilang ini preamp-nya balap ya, artinya kenceng gitu loh. Lebih kenceng daripada Soundcraft yang sudah saya punya, yang biasa saya gunakan untuk keseharian itu. Nah, ini kenceng banget sih kalau ini. Ya, terus apa mungkin kita rubah ya? Kita rubah dulu nih. Umpamanya kita coba geser nih, geser. Jangan ke 1-2, coba kita gunakan
34 ya, coba gunakan 34 nih. Apakah dia akan mengalami hal yang sama 34-nya? Ini 34 ya, kita coba masuk ke 34. Oke. 34. Tiga, empat, 34. Ya, kalau 34-nya ini auto, Bos, auto ikut dengan feeder ya. Artinya posisinya ada di pos, bukan pada di pre. Tapi kalau di 1 dan 2 ini ikutnya ada switch-nya, kita bisa gunakan pre atau bisa gunakan pos. Oke, Bos, saya sendiri bingung tidak bisa memberikan kesimpulan, tapi yang jelas umumnya mixer itu kalau ditekan tombol mute-nya berarti dia akan mati secara keseluruhan, baik untuk main out yang LR ataupun yang auxiliary ataupun yang group, atau juga sama untuk ke rec out yang seperti yang saya gunakan ini. Oke, Bos, begitu saja. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.